Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Mari kita datang pada hadirat Tuhan, di hadapan tahta Tuhan, dan mempersembahkan segala pujian dan penyembahan kita dari hati yang terdalam untuk menjadi sebuah dupa yang harum di hadapannya. Puji Tuhan. Kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Tebus dosaku, Kau selamatkan hidupku oleh kuasa darah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekarang ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah menebus kami. Dan kami sekarang mau terus bersyukur kepada-Mu. Kami mau menyembah-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan.
yang besar, yang agung itu. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca firman. Berbicaralah dan berikan rema-rema kebenaran firman untuk menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang walaupun hanya satu pasal ya, tapi tidak terasa kita sudah sampai pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Baik, saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Saudara bisa baca dari Alkitab saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus,
Siang malam orang-orang Yahudi mengawal pintu-pintu gerbang kota. Mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Saya sangat terharu sekali hari ini ketika kembali membaca kisah tentang seorang murid yang bernama Tabita. Luar biasa. Kalau saudara tadi baca ya dalam ayat yang ke 39, luar biasa. Sampai pada waktu matinya, banyak orang menangisi. Janda-janda menunjukkan pakaian yang dibuat oleh Dorkas atau Tabita ini selama dia hidup. Selama hidupnya, Tabita atau Dorkas ini tidak tercatat sebagai orang yang kaya secara duniawi. Kita tidak ada lihat catatan itu. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya, tetapi melihat bagaimana ia membuat sendiri pakaian-pakaian untuk janda-janda, kemungkinan besar dia orang yang biasa saja. Tetapi dengan apa yang dia miliki, dia berusaha berbuat untuk sesamanya. Dia seorang murid yang luar biasa. Dia menunjukkan kasih kepada sesamanya. Sampai mati dia ditangisi. Dan Tuhan akhirnya, kita tahu kisahnya, Tuhan membangkitkan dia lewat Petrus. Yang menarik ya,
Saudara, bagaimana Dorcas ini dengan keberadaannya dia mau berbuat bagi sesamanya. Saya percaya hidupnya luar biasa. Banyak orang sampai mati dia ditangisi, dan saya percaya dia punya tempat di dalam kerajaan surga pastinya. Karena dia benar-benar percaya Yesus, dan kepercayaannya ditunjukkan lewat perbuatan baik, perbuatan kasih yang luar biasa kepada murid-murid lain, terutama kepada janda-janda yang tidak mampu tadi. Bagaimana dengan kita, murid-murid Tuhan ini? Sudahkah kita berbuat baik kepada sesama, terutama kepada rekan-rekan kita seiman? Kalau mungkin kepada orang luar, kita tidak tahu keadaan mereka, apakah mereka benar-benar membutuhkan atau jangan-jangan mereka berpura-pura membutuhkan. Tetapi bukankah kita mengetahui keadaan teman-teman kita seiman? Siapa-siapa di antara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan? Adakah kita mau berbuat bagi sesama kita? Semoga hidup kita sangat berarti bagi sekeliling kita, seperti Tabita atau Dorcas yang begitu berarti bagi sekelilingnya. Ada peribahasa berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan kulit dan belangnya, tapi manusia meninggalkan nama ketika dia mati. Semoga kita meninggalkan nama yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena selama hidup kita mempergunakan dengan sungguh-sungguh untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita lewat kita berbuat baik pada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita berdoa buat firman yang baru saja kita dengar bersama-sama dan kita baca. Terima kasih Tuhan. Kisah Dorcas mengetuk kami kembali. Betapa pentingnya untuk kami belajar sebagai orang percaya berbuat baik kepada sesama kami, terutama pada rekan-rekan kami seiman. Sekalipun kami mungkin bukan orang kaya, sekalipun kami harus bekerja keras untuk dapat berbuat baik pada sesama kami, karena kami harus mengerjakannya dengan tangan kami sendiri. Tolong kami Tuhan, agar hati kami dipenuhi kasih yang daripada-Mu. Karena kami menyadari bahwa Kau telah lebih dulu melimpahkan kasih yang berlimpah-limpah itu. Kau telah lebih dulu mengasihi kami dengan begitu rupa. Sampai hari ini Kau mengasihi kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami umat-Mu Tuhan, untuk belajar mengasihi Tuhan, biar kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal ya. Mungkin kita tahu siapa mereka, tapi mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan berdoa bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, kami juga datang kepadamu. Kami berdoa untuk teman-teman saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya, baik itu karena kebenaran firman yang mereka pegang maupun karena nama-Mu yang besar. Tuhan, kuatkan mereka kiranya. Kalau boleh tentu kami mohon, kalau boleh lepaskan mereka dari siksa dan aniaya itu ya Tuhan. Tolonglah saudara-saudara seiman kami. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, yang
mereka dirundung berbagai masalah. Kiranya Tuhan tolong ampuni lebih dulu kesalahan pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia, berkat-Mu melimpah atas Indonesia, berkat-berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah Kau curahkan atas Indonesia. Tuhan, kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan tolong agar Tuhan berikan keamanan, Tuhan memberikan pertolongan dalam hal kesehatan, perekonomian, dan dalam hal-hal lain. Terutama tolong Tuhan, agar banyak orang di Indonesia bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, penginjil, gembala ataupun guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan tolong kami semuanya. Berikan kami hati yang tulus baik kami dan keluarga kami. Tolong agar kami selalu tulus di hadapan-Mu Tuhan, melayani-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami boleh semakin berkarya dengan luar biasa untuk kerajaan Allah. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk Tuhan jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan berkati hidup mereka dengan berlimpah-limpah, dengan berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan tolong agar seisi rumah tangga mereka tidak ada yang terhilang, jauh dari Tuhan, tidak ada yang jauh dari Tuhan, tapi semuanya dekat dan cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan mereka pergaulan yang baik, pertumbuhan iman yang baik. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu, belas kasihan-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk saudara-saudari kami yang sakit, baik mereka saat ini ada di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya pada kuasa dan jamahan-Mu. Kiranya Kau menjamah, menolong, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi semua orang yang mengalami masalah dalam hari-hari ini. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni kesalahan kami kiranya. Berikan pengetahuan agar kami tahu salah kami di mana. Dan Tuhan tolong kami agar kami mampu bertobat Tuhan. Tapi kalau lewat masalah ini ada rencana khusus, Tuhan kiranya kuatkan kami, tolong kami agar kami selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan pada kuasa dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tentu punya pergumulan doa pribadi ya. Saya persilakan kita untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita. Haleluya.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Berkati kami kiranya berlimpah-limpah dengan berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Kiranya sampai akhir hidup kami, Tuhan pakai kami menjadi berkat juga bagi sekeliling kami. Dan biarlah hidup kami selalu mempermuliakan nama-Mu kiranya Tuhan. Sampai kami kembali kepadamu dalam kekekalan suatu saat kelak. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.